Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Sukma Aditya Dewi. Saat ini saya kuliah di Akademi Keperawatan Polri, Prodi D3 Keperawatan. Kali ini saya akan membacakan cerita pendek tentang perjalanan cita-cita saya. Menurut saya, cita-cita adalah sebuah mimpi dan tujuan yang dimiliki setiap orang. Sejak kecil, saya sudah ditanyai, kalau sudah besar, mau jadi apa? Dan ditanya, apa cita-cita kamu setelah besar nanti? Pada saat itu, saya menjawab, saya ingin menjadi dokter, guru, koat, polwan, dan lain-lain. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, cita-cita saya terus berubah. Mungkin karena saya menjawab tanpa mengerti apa definisi cita-cita yang sesungguhnya. Hanya sekedar mengetahui itu adalah sebuah profesi yang bagus, terlihat keren, terinspirasi dari film, dan mengikuti orang tua, tanpa memikirkan bagaimana cara untuk menggapai cita-cita tersebut. Seiring berjalannya waktu, apa yang dicita-citakan di masa lalu terus berubah karena bertambahnya usia, pengalaman, dan kemampuan. Cita-cita pun terus berkembang, bahkan bertambah tinggi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang saya miliki. Pada saat itu, kita akan berpikir realistis bahwa cita-cita harus cocok dengan kemampuan dan harus memiliki keyakinan untuk melaksanakan cita-cita yang diharapkan. Masa depan kita tentu kita sendiri yang menentukan. Masa depan adalah resiko dari apa yang kita lakukan sekarang. Pada saat SMA, tingkat akhir, mulai terbayang cita-cita yang akan saya perjuangkan setelah lulus. Mulai dari masuk SNMPTN, SBMPTN, daftar di berbagai instansi sekolah kedinasan, semua sudah saya perjuangkan dengan maksimal, seperti belajar dan binja setiap pulang sekolah. Saya lakukan untuk mewujudkan cita-cita saya. Namun, ternyata di tahun itu, takdir tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Pada saat itu, saya merasa down dan mengisi waktu dengan bekerja. Tetapi kegagalan tidak berhenti sampai di situ. Saya masih terus semangat dan bangkit kembali untuk terus belajar, berlatih jasmani lagi demi cita-cita saya. Di tahun selanjutnya, saya tidak menyerah untuk mencoba lagi untuk mendaftar di instansi sekolah kedinasan. Karena saya ingin mewujudkan cita-cita saya menjadi taruni imigrasi. Namun, takdir berkata lain lagi, dan saya gagal lagi. Dari hal tersebut, saya merubah mindset saya. Karena saya ingin sekali mengabdi kepada negara, seperti ayah saya dan kakak saya yang seorang abdi negara. Selain itu, saya juga ingin menolong orang banyak. Akhirnya, saya memutuskan cita-cita saya menjadi seorang perawat. Lalu, saya mencoba mendaftar di Akademi Keperawatan Polri, mengikuti berbagai macam tes, dan alhamdulillah, akhirnya diterima. Tetapi, belum berhenti sampai di sini cita-cita saya. Sebenarnya, masih banyak cita-cita saya setelah ini, seperti menjadi seorang perawat, dan saya juga ingin menjadi pembisnis online. Dan yang paling terpenting, cita-cita saya itu membahagiakan kedua orang tua, menaikkan haji kedua orang tua, lalu bisa umroh bareng keluarga, dan menolong orang banyak. Menurut saya, tujuan memiliki cita-cita yaitu untuk membakar semangat agar terus melangkah maju dengan langkah yang jelas,
dalam kehidupan ini sehingga menjadi sebuah pengembangan diri sebagai bentuk dorongan atau motivasi untuk melakukan suatu perubahan. Bagi orang-orang yang menganggap cita-cita hanya mimpi, maka hanya akan menjadi sebuah mimpi belaka tanpa adanya api yang membakar motivasi untuk melangkah maju. Karena orang seperti mereka adalah orang-orang yang hanya mampu bermimpi dan tidak mampu mewujudkan atau tidak mau berusaha untuk mewujudkan mimpi tersebut. Tapi kita pasti setuju bahwa menggapai cita-cita di masa depan yang diimpikan tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak sekali rintangan yang harus dilewati dan dihadapi. Memiliki cita-cita tidak ada batasnya. Tidak akan ada pengecualian dalam memiliki cita-cita. Yang terpenting adalah cita-cita itu sendiri membawa manfaat untuk diri kita dan orang lain, dan tentu saja membuat bangga kedua orang tua kita sendiri. Tidak perlu seberapa besar atau kecilnya cita-cita sebuah ditentukan oleh faktor kuatnya kesungguhan dan keinginan. Dan tidak lupa ridho dari orang tua. Apa yang kita usahakan tidak akan sia-sia, semua pasti akan ada hasilnya. Kita harus berani merealisasikan dengan usaha dan modal selama kita berada dalam masa perjalanan kita. Tidak ada kata menyerah, harus berani melawan. Dalam menggapai cita-cita pun harus diiringi dengan doa kepada Yang Maha Kuasa. Karenanya, kita bisa bermimpi dan menjadi sosok yang dapat mewujudkan cita-cita yang diharapkan. Terakhir, pesan saya, tetaplah semangat dan yakin dalam memperjuangkan cita-cita, karena Allah itu tidak tidur, dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Teruslah berdoa dan berusaha, jangan mudah putus asa. Hadapi semua yang ada di depan mata, dan bermimpilah setinggi-tingginya, hingga kamu bisa mewujudkan semua mimpi indahmu itu menjadi nyata, dan tentunya membuat orang tuamu bangga. Sekian cerita pendek dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.